Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dulur dimanapun berada, alhamdulillah dari Lamongan saya sampaikan salam persaudaraan untuk seluruh dulur dimanapun berada. Kita kali ini akan membahas tentang memilih standar bahagia. Jadi memilih standar bahagia. Tuhan, dulur, kita itu sebenarnya sudah diberikan oleh Allah satu pilihan di dalam hidup ini untuk memilih mana yang terbaik untuk kita. Allah sudah di dalam surat Al-Balad itu jelaskan, fahadainahun najdain. Aku pilihkan aku beri kamu dua jalan gitu ya. Dua jalan itu Tuhan juga sudah memberitahu setiap jalan itu memiliki konsekuensi-konsekuensi, termasuk di dalam apakah kita memilih standar bahagia itu. Nah, saya ingin cerita gini. Pernah suatu saat saya ke sebuah pantai karena waktu itu kita mau survei untuk outbound para staf kita. Nah, itu pagi-pagi sekali memang pantai itu belum buka. Waktu itu kebetulan memang pada saat masih ada PPKM itu pantai itu nggak buka, terus kita datang di situ. Nah, pas di situ ketemu sama ada satu keluarga gitu. Ada bapak, ada anak kecil sama istrinya. Dia itu lagi nyari kayak semacam kerang-kerang kecil gitu loh di pantai itu. Jadi sambil nunggiri pasir gitu, lalu nemukan itu. Kemudian saya ikut iseng untuk bantu nunggiri itu. Nah, sembari iseng itu kita ngobrol. Dia dapat hanya sekian puluh ribu lah, sekitar sekian puluh ribu dalam satu kali dungkaran itu. Tapi saya tanya, cukup Pak? Nah, anaknya sekolah, ada semacam tanpa beban, ada semacam kepuasan, ada semacam, bahkan kalau saya boleh husnudzon, adalah neriman. Kalau orang Jawa bilang nerimo ing pandum itu. Saya yakin kalau saya tanyakan kepada dia bahwa sebentar lagi akan ada inflasi, dia gak akan peduli. Apa itu inflasi? Artinya dia tidak terlalu risau oleh misalnya ada inflasi atau ada apa. Nah, itu satu fenomena tersendiri itu loh. Betapa dia cukup Pak untuk saya masa hari ini juga cekap kok. Bahkan nanti juga saya sisihkan untuk nanti sekolah anak atau bayar apa, sekarang masih cukup. Padahal perkiraan saya sehari itu mungkin antara 60 sampai 70 ribu. Oke, lalu geser lagi tuh loh. Kemarin, karena ini kan kalau di Bali itu kan akhir-akhir tahun gini lagi peak season ya. Jadi orang pada sangat banyak sekali yang melakukan refreshing, rekreasi ke Bali itu. Jadi, nah kemarin satu di antara rombongan yang biasanya memang kalau akhir tahun gini kita sangat sibuk menerima tamu di Yayasan SPMA Bali itu karena ya untuk tempat transit dan lain sebagainya. Kemarin satu di antaranya itu dari dulur-dulur Ngawi. Perempuan semua, 2 bus. Nah, waktu kita setelah ini ngobrol santai, saya bilang ada namanya Mbah Sadinem, ada namanya Mbak Karti, ada namanya Mbak Prapti. Nah, itu saya ajak ngobrol. Sekalian juga kita brainstorming sama dulur-dulur yang dari jamaah Bali. Nah, saya ajak begini, satu di antara pertanyaan saya, Mbah, pernah ke 21 Mbah gitu. 21. Nopo niku 21? Ningali film Avatar. Boten, lah sak nopo sing nate? Boten nate ten pundi-pundi. Setunggal male. Pernah saya tanya juga satu dia. Harga baju yang paling mahal berapa, Bu? Yang pernah dibeli? 100 ribu. Jadi baju yang paling mahal yang pernah dia beli 100 ribu. Nah, kebetulan ada juga jamaah yang lumayan berada, yang mungkin uang 100 ribu itu hanya uang ya receh lah.
Nah, ada satu dua fenomena yang setiap orang juga memilih standar bahagianya, standar suksesnya sendiri. Yang Busagi Sadinem tadi, itu juga bahagia, puas, dengan standar 100.000 itu sudah paling mahal. Sementara ada orang lain yang mungkin sandal Louis Vuitton atau Havainasnya saja, gitu ya. Itu harganya mungkin sandal jepitnya aja mungkin 3,5 juta sampai 5 juta. Pada saat yang sama, ini dua orang ini memiliki standar bahagia yang berbeda. Lah kita padahal untuk memiliki standar bahagia yang mahal tadi, kita harus mati-matian untuk mendapatkan itu. Artinya apa dulu? Di dalam hidup ini, sebenarnya kita bisa memilih kok standar bahagia kita. Tanpa harus disetir oleh standar yang ditentukan oleh para produsen. Karena sebenarnya Tuhan juga memberi kita itu dua pilihan jalan. Kenapa? Ketika kita memilih standar bahagia itu ditentukan oleh materi yang ekspensif, yang mahal, yang berdasarkan gengsi, bukan berdasarkan substansi atau urgensi, maka untuk mencapainya pun kita harus mati-matian mendapatkan. Logikanya begini, kalau sampean baru punya uang 100.000, lalu menetapkan standar bahagia itu jika sandalnya adalah misalnya merek tertentu yang harganya 5 juta. Berarti antara 100.000 sampai 5 juta ini kan lama sekali dapatkannya. Dan untuk mencapai 5 juta kan kita harus nabung. Otomatis kita nggak boleh terlalu sering memberi orang. Otomatis kita harus sedikit dalam tanda kutip pelit. Nah, menentukan standar ternyata juga kemudian menentukan bagaimana kita menjalani hidup. Nah, ada dua gambar tuh Lord. Allah berfirman gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man a'ta wattaqo, kata Allah. Fa'amma, maka adapun siapa yang man a'ta, fa'amma maka adapun man a'ta orang yang mau memberikan hartanya untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Gitu. Fa'amma man a'ta wattaqo dan bertakwa. Bertakwa kepada Allah, gitu. Wa saddaqa bil husna. Dan dia juga membenarkan kebenaran kebaikan yang datang. Maka kata Allah berjanji, fasanu yassiruhu lil yusra. Maka Allah juga akan memudahkan jalannya untuk menuju kebaikan-kebaikan, menjalani kebaikan-kebaikan yang itu nanti ujungnya adalah surgawi. Itu nanti ujungnya adalah ridho Allah. Itu satu gambar. Jadi fa'amma maka barang adapun man orang yang mau memberikan hartanya untuk kepentingan agama, bangsa dan negara, wattaqo dan kemudian juga bertakwa kepada Tuhan, wasaddaqo bil husna dan membenarkan kebaikan, maka kata Allah fasanu yasirhu, kami akan mudahkan kata Allah lil yusra kepada kesenangan surga nanti atau kepada kebaikan-kebaikan. Tetapi sebaliknya ada fenomena yang kedua. Fa amma man bakhila wa amma man bakhila, barang siapa yang bakhil, yang kayak tadi menentukan standar hidup di sini, lalu untuk mencapai ini kan harus sedikit bakhil nih. Amma man bakhila, barang siapa yang bakhil, wastagna dan tidak merasa butuh sama Allah. Gitu. Wa kadzdzaba bil husna dan dia juga mendustakan kebenaran. Maka kata Allah fasanu yassiruhu lil usra. Maka kata Allah, maka juga akan kami mudahkan kepada al-usra, kesulitan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ada sebuah paradoksal kalimat di situ, dimudahkan kepada kesulitan. Artinya apa? Dia nanti akan menemui kesulitan terutama di ujung kehidupannya akhirat. Jadi kita bisa memilih dulu standar kehidupan kita untuk menjadi orang yang dermawan atau menjadi orang yang bakhil, untuk menjadi orang yang takwa atau menjadi orang yang tidak butuh Tuhan. Diberikan pilihan sama Allah.
Makanya faedah nasi. Tapi kemudian ada dua fenomena juga hasilnya. Imma syakirun, imma kafurun. Ada yang kemudian menjadi ahli bersyukur. Lalu diaktualisasikan dalam bentuk dia sering berderma. Tapi ada yang imma kafuro, orang yang kemudian ingkar, rakus, lalu diaktualisasikan dalam bentuk, ya dia pelit. Karena apa? Merasa kurang terus. Standarnya Bu Saginem tadi. Ya toh? Standarnya dulur yang saya temui di pantai tadi, dia menentukan standar itu aja, nggak ngoyo. Akhirnya dia ya berkeluarga, anaknya ya sekolah, dia ya sehat, kalau sakit ya berobat, dia ya punya rumah, sama kok, sama dia ada ini yang menentukan standar rumahnya harganya 100 M misalnya, sama. Apa sih yang beda? Yang membedakan adalah status. Dan status ini yang mendesain status juga manusia-manusia, terutama para produsen. Nah, sehingga dulur, sebenarnya di dalam menjalani hidup ini, kita mau yang usro atau yang yusro, Allah sama-sama fasanu yasiruhu. Allah sama-sama beri kemudahan. Kita mau cari yang usro, kesulitan-kesulitan hidup. Gimana gak sulit? Itu dah dulu. Belum bicara neraka di akhirat ya, di dunia aja. Kalau standar kita ini yang 4 juta, 5 juta untuk sendal satu, lalu ini tadi Bu Saginem 100.000 dengan untuk baju yang paling mahal sudah itu. Untuk mencapai ini kan jauh lebih sulit ini toh. Nah ini kan usro namanya. Gitu loh. Nah ini sehingga, ayo dulur, kita mulai menata hidup kita. Katanya sampean dan saya kan pursuing happiness. Kita ini kan hidup untuk mengejar kebahagiaan gitu. Tetapi ketika kita salah menentukan standar kebahagiaan, sudah di dunianya kita juga akhirnya menemui al-usra, kesulitan-kesulitan, pening, karena hari ini kita punya mobil tipe ini, kalah oleh tetangga yang punya mobil tipe ini, begitu kita nyari ini mati-matian jungkir balik, ternyata di kantor sudah ada teman yang punya tipe ini. Begitu kita jungkir balik 5 tahun akhirnya punya ini, ternyata pada saat hajatan ada kerabat yang memiliki lebih tinggi. Enggak selesai-selesai. Nah ini al-usra. Sudah pun di dunia kita demi mengejar standar hidup yang kita salah menentukan titiknya, kita mati-matian jungkir balik, nggak pernah mendapatkan apa yang kita sebut happiness. Nanti di akhirat juga kemudian karena kita bakhil, akhirnya juga nggak dapat tabungan apa-apa. Telur, di akhirat hanya ada 2 kampung. Tidak ada kampung pertengahan. Kampungnya cuma 2. Untuk al-usra, orang yang akan mendapatkan kesulitan di sana. Dan al-yusra, orang yang akan mendapatkan kemudahan di sana. Kesulitan maupun kemudahan itu sebenarnya kita setting. Itu sejak kita di sini. Auranya itu sudah ada di sini. Orang yang memilih jalan hidup dengan kesederhanaan ini, itu orang yang memilih jalan al-yusra tadi. Memang sekilas, kalau sekilas lahir, itu orang kalau misalnya harus berderma dan lain sebagainya, seolah-olah sulit. Tapi sebenarnya itu nanti akan Allah sudah kasih. Fasanu yasiruhu. Kami akan mudahkan kok. Nah sekarang tergantung kita. Mau mencari standar bahagia yang mana? Nah, ternyata kita seringkali salah di dalam menentukan standar bahagia, sehingga pun kemudian ujungnya juga salah di dalam menentukan bentuk kebahagiaan itu seperti apa. Bukan pada materi yang pasti. Saya rasa itu kajian kita pada malam hari ini, dan saya berharap ini bisa berlanjut menjadi satu kristalisasi happiness itu yang di dunia adalah pada bagaimana hidup yang mutmainnal qulub atau hidup yang hati yang tenang. Ketika kita menentukan standar itu as need, bukan as want. Nah, berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Saya rasa itu dulur kajian kita pada malam hari ini. Sampai bertemu pekan depan. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.